Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia ini, yaitu surat Al-Lail, untuk mengulangi hafalan bagi yang sudah hafal, atau untuk menghafal bagi yang belum, atau untuk memperbaiki beberapa bacaan yang barangkali belum sesuai dengan aturan tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. Bukan wal-laili, tapi apa? Wal-lai. Bukan lae, tapi apa? Lai, ya. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. إِنَّ
علينا للهدى sama juga inna alai bukan apa alai seperti apa wallai bukan wallai inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM, Solo Tigo dan sekitarnya. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat di Tegal dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan yang lalu kita membahas sedikit prolog sebelum memasuki tafsir surat yang mulia ini, yaitu surat Al-Lail. Saat itu kita membawakan tema hidup adalah pilihan. Insya Allah malam hari ini dan pertemuan yang akan datang kita masih dalam pendahuluan sebelum memasuki tafsir Al-Lail. Seperti biasanya sebelum kita memasuki tafsir suatu surat, kita akan mengawalinya dengan membahas tentang nama surat tersebut, keutamaannya, asbabun nuzul, kemudian surat itu makkiyah atau madaniyah, jumlah ayatnya, dan juga kandungan umum surat tersebut. Malam hari ini kita akan membahas pertama nama dari surat Al-Lail. Yang paling masyhur yang pertama adalah nama Al-Lail. Surat apa? Al-Lail. Dan nama inilah yang kebanyakan ditulis di dalam mushaf Al-Quran. Makanya ketika kita buka Al-Quran, kebanyakan kita akan temukan di daftar isinya surat apa? Al-Lail. Dan juga penamaan ini dalam beberapa kitab tafsir juga dipakai. Ini yang pertama. Nama yang kedua, seperti nama yang pertama cuma ditambahi wa saja di depannya. Berarti surat apa? Wal-Lail. Ya, kalau tadi surat Al-Lail, sekarang Wal-Lail. Nama ini Wal-Lail
kebanyakan tafsir, kitab tafsir memakai nama ini. Tafsir surat apa? Wal-Lail. Kalau kita buka-buka kitab-kitab tafsir, maka kebanyakan kita akan temukan bahwa para penulisnya, penulis kitab tafsir tersebut, penyusun kitab tafsir tersebut menamai surat ini dengan surat Wal-Lail. Sudah berapa nama berarti? 2. Al-Lail sama Wal-Lail. Yang ketiga, yang paling panjang. Apa itu kira-kira? Surat Wal-Laili idza yaghsha. Ya, surat Wal-Laili idza yaghsha. Nama surat ini Wal-Laili idza yaghsha dipakai oleh beberapa imam ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim. Mereka di dalam kitab-kitab hadis mereka menjuluki surat ini dengan surat Wal-Laili idza yaghsha. Berarti diambil satu ayat penuh sebagai nama surat. Ada berapa nama berarti? Ada 3. Al-Lail, terus Wal-Lail, terus Wal-Laili idza yaghsha. Ini tema poin yang pertama. Poin yang kedua, asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab diturunkannya surat Al-Lail. Saya baca-baca di beberapa kitab yang saya temukan ada hadis yang menyebutkan tentang asbabun nuzul dari surat ini, cuman hadisnya ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama seperti Imam As-Suyuti. Jadi kalau yang sahih saya belum nemu. Ya, kalau yang sahih saya belum nemu. Yang saya temukan hadis tentang asbabun nuzul cuma dinilai dhaif sanadnya oleh Imam As-Suyuti. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis tersebut dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, dikisahkan pada zaman Nabi SAW ada seorang yang punya pohon kurma banyak. Seorang pekebun, ya, pekebun kurma. Katakanlah si A. Ya. Si A ini punya pohon kurma banyak. Salah satu di antara pohon kurma yang dimiliki oleh si A ini, dahannya melewati pagar dia dan condong ke rumah tetangga. Salah satu dahannya ya condong melebihi pagar dia, pagar kebunnya, sehingga menempati atau jorok ke tempat tetangga. Dan tetangga dia adalah seorang yang miskin. Sudah miskin, anaknya banyak pula. Ya, sudah miskin, anaknya banyak. Si A ini setiap mau metik buah kurma, dia selalu masuk ke tanahnya si miskin. Ya, selalu masuk ke tanahnya si miskin, kemudian dia naik pohonnya, dia ambili buah kurma tersebut. Nah, ketika ngambil itu ada beberapa buah yang jatuh. Ya. Namanya juga anak-anak, di situ banyak anak-anak kecil yang anaknya si miskin tadi. Anak-anak itu pada rebutan. Ya seperti kalau sekarang kita panen apa? Panen duku ya. Yang di bawah itu pada nunggu ya, ketiban, bukan ketiban daru, ketiban duku ya. Itu anak-anak kecil pada ngambili gitu. Si A ini begitu tahu yang pada jatuh itu diambil sama anak-anak miskin tadi, langsung dia cepat-cepat turun, terus diambili lagi sama dia. Jadi yang sudah dipegang sama anak-anak kecil itu ditarik lagi sama dia. Bahkan yang sudah sampai masuk ke mana? Ke mulut disuruh dikeluarin sama dia. Disuruh dikeluarin, padahal tinggal
tinggal ditelan, tinggal dilek. Suruh keluarin sama dia. Dan itu kejadian berulang-ulang. Akhirnya si miskin ini tidak tahan. Maka dia pun datang kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaporkan perilakunya si A. Ya. Maka kemudian begitu mendengar cerita dari si miskin tersebut, Rasulullah SAW mengajak si mengajak si miskin untuk menemui si A. Begitu ketemu dengan si A, Rasulullah SAW pun bersabda, "A'tini nakhlataka allati far'uha fi dari fulan." Tolong pohon korma kamu yang dahannya menjorok ke tetanggamu yang miskin itu, tolong pohon ini kamu berikan ke aku. Diminta sama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada imbalannya? Rasulullah SAW minta, ada. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaka biha nakhlatun fil jannah. Kalau kamu kasih pohon itu kepadaku, kamu akan mendapatkan pohon korma di surga. Gimana? Barter. Pohon korma di dunia satu, satunya lagi dibarter dengan pohon korma di surga. Pilih mana jenengan? Pilih mana? Temenan lah. Akhirnya kemudian laki-laki tersebut mengatakan, si A ini mengatakan, bisa saja saya berikan wahai Rasul. Tapi katanya, ada apanya? Ada tapinya. Saya ini kan punya pohon korma yang banyak. Dari sekian banyak pohon korma saya ini, yang paling enak buahnya itu ini, kata dia. Subhanallah. Sudah ditawari pohon di surga. Kalau ditawari pohon di surga, berarti masuk surga enggak? Lu si kepriwe orang mlebu surga. Kalau ditawari pohon di surga, berarti kan dia dijamin masuk surga. Gimana dia punya pohon di surga, dianya di neraka? Tapi dia katakan, subhanallah wahai Rasul, dari banyak pohon kurma ini yang paling enak wahai Rasul. Intinya enggak boleh. Intinya enggak boleh. Rasul SAW bukan tipe orang yang memaksa, ya. Maka beliau pun kemudian pulang. Negosiasinya belum berhasil. Ternyata obrolan antara Rasul SAW sama si A, ya, itu didengar sama seorang yang juga pekebun kurma juga, si B katakanlah. Ya. Maka begitu Rasulullah SAW pulang, si B ini bergegas untuk mengejar Rasulullah SAW, menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasul, seandainya pohon korma itu jadi milik saya. Seandainya pohon korma itu jadi milik saya. Kemudian setelah itu pohon jadi milik saya, kemudian aku berikan kepadamu wahai Rasul, apakah saya juga akan mendapatkan pohon korma di surga? Ini pertanyaannya si B. Ya. Jadi kalau misalnya saya berusaha wahai Rasul itu jadi milik saya. Setelah jadi milik saya kemudian saya berikan kepada engkau wahai Rasul. Apakah saya juga akan mendapatkan seperti yang tadi kamu tawarkan kepada si A? Kata Nabi SAW, na'am. Iya, kata Rasul. Maka si B ini semangat. Segera menemui si A. Maka si B berkata kepada si A, wahai A,
boleh enggak kalau saya beli pohon kormamu itu? Pohon korma yang saya itu aku beli. Ya. Jadi ini negonya bukan kalau tadi Rasulullah SAW kan minta saya ganti. Tapi si B ini karena sudah dengar nego itu tidak mempan, maka dia pun udah saya beli. Apa jawaban si A? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kecuali kalau kamu bisa mengganti dengan sesuatu yang sangat berarti buat saya. Maka si B pun bertanya, kamu pengennya diganti dengan apa? Pohon korma kamu yang satu itu pengen diganti dengan apa? Si A mengatakan, saya mau lepas itu korma kalau kamu ganti dengan pohon korma 40 batang. Berapa? 40 pohon. Berarti kalau satu pohon harganya, jangan nggak pernah jual pohon? Oh, bukan pohon korma. Ya misal 1 juta misal ya. Misal 1 juta. Ya saya mau tapi syaratnya kamu harus beli 40 juta. Si B ini mikir juga. Wah, kamu yang benar aja. Kamu terlalu berlebihan. Masa satu pohon dibarter dengan 40 pohon? Ya, seperti yang saya katakan tadi. Saya nggak akan jual kecuali dengan sesuatu yang berharga buat saya. Akhirnya diam 2 orang terus ngobrol lagi. Setelah itu buka lagi lobby tadi. Ternyata tetap mintanya berapa? 40. Mungkin lobbynya mungkin turun lah berapalah 20 gitu kan. Ternyata enggak 40. Akhirnya si B, ya wis tadi. Sudah. Ya. Nih. Datangkan saksi. Akhirnya dihitung, nih pohon saya karena sama-sama juragan apa? Sama-sama pekebun kurma, ya. Nih pohon saya 40, tuh 2 40, ini buat kamu semua. Saya minta yang itu. Sudah deal selesai. Maka si B ini bergegas datang kepada siapa? Rasulullah SAW. Wahai Rasul, itu pohon satu itu sudah jadi milikku. Aku berikan pohon ini untukmu wahai Rasul. Subhanallah. Bukan untuk dirinya sendiri, enggak. Padahal dia tahu persis itu pohon buahnya enak. Ya, kita saja yang kormanya itu impor dari mana? Dari luar negeri, kita saja dikit-dikit bisa membedakan korma enak sama yang tidak. Apalagi juragan korma, tahu dia. Satu pohon saja mungkin bisa dia bedakan, oh ini enak, ini enggak gitu loh. Kita saja yang makan kormanya setahun sekali ketika di bulan Ramadan, itu saja kita bisa beda-bedakan ini enak, ini enggak. Dia ini tahu ini korma enak banget. Ya. Dan harganya mahal. Ya. Tapi begitu sudah milik dia, maka dia katakan kepada Rasul, wahai Rasul, ini pohon buat engkau wahai Rasul. Maka kemudian begitu itu sudah jadi miliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bergegas untuk menemui si miskin tadi, dan Rasulullah SAW bersabda, an-nakhlatu laka wa li'iyalika. Wahai fulan, pohon korma ini untuk kamu dan anak-anakmu. Subhanallah. Jadi Rasul itu tadi minta bukan untuk sendiri, bukan. Minta untuk dikasihkan kepada orang miskin tersebut. Kemudian kata Jabir, setelah kejadian itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wal-laili idza yaghsha. Terus wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta, sampai firman Allah, fa amman a'ta. Barang siapa yang
bersedekah, memberi, wasaddaqa bil husna, percaya dengan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan beri kemudahan kepada dia. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang pelit, seperti siapa tadi? Si A, ya, sudah dikasih surga enggak mau, subhanallah, dan maunya dijual dengan 40. Akhirnya dia cuma dapat 40 pohon, sedangkan pohon korma yang di surga tadi lewat sudah. Bisa jenengan bayangkan, kesempatan emas di depan mata lewat begitu saja. Puas dapat 40 pohon. Puas. Setelah itu ketika mati mau dibawa ke kuburan. Ini yang kadang-kadang kita kurang pikirkan dengan baik-baik. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang pelit, orang yang merasa cukup, dalam arti merasa enggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak percaya dengan balasan Allah pada hari kiamat nanti, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan bikin sulit urusannya. Ini hadis riwayat Al-Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, hanya saja sanadnya dinyatakan dhaif oleh Imam As-Suyuti. Cuman Ustaz, kalau kasus ini terlepas hadisnya dhaif atau tidak, kalau ada kasus seperti itu, ada kasus pohon kita salah satu dahannya melewati tanah kita, menjorok ke tempatnya tetangga, atau pohon tetangga menjorok ke tempat kita, apa yang mesti kita lakukan? Apa kira-kira yang kita lakukan? Ini kalau pohonnya pohon kita, kalau pohonnya pohon kita, apa yang mesti kita lakukan? Tebang semuanya. Atau misalnya bukan jenengan yang punya pohon, jenengan yang kelewatan dahannya, apa yang mesti jenengan lakukan? Alhamdulillah, gratis. Apakah seperti itu? Ini sebagian orang memahami seperti itu. Gimana kalau wis mesti ngone tanahku, berarti yang ngone nyong kabeh. Dan Allah menakdirkan, ya, Allah menakdirkan dukuwe pas sing mengene sing paling akeh. Waduh, gimana ini? Apakah otomatis kemudian jadi milik? Ya, ini perlu dijelaskan. Para ulama kita, terlepas dari hadis dhaif tadi, mereka menjelaskan bahwa pohon yang menjorok ke rumah tetangga itu apakah mengganggu, merugikan atau tidak? Ya. Kalau tetangga yang tadi pohon milik sampingnya itu menjorok ke rumah dia, dia merasa dirugikan, ya, karena dia setiap hari nyapu, ya. Padahal dia sendiri juga enggak punya pohon dekat-dekat situ, jadi dia nyapunya hanya karena keruntahan dari pohon tetangga saja. Dan mungkin juga bukan hanya nyapu, tapi pohonnya menjorok ke atap rumah, sehingga membuat saluran airnya menjadi, talang airnya menjadi mampet. Atau karena seng, kemudian sengnya jadi keropos. Itu merugikan atau tidak? Merugikan. Dalam kondisi seperti itu, maka yang dirugikan ini berhak untuk meminta kepada yang punya pohon untuk memotong dahan itu. Atau kalau masih bisa dibengkokkan, ya, maka dibengkokkan.
Kalau nggak bisa maka dipotong. Kalau ternyata tetangga yang punya itu nggak mau motong, gimana? Potong sendiri. Kenapa Ustaz? Karena Rasulullah SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh mengganggu, merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain. Kemudian dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengganggu, menyakiti siapa? Tetangganya. Itu ganggu. Ya. Ini kondisi ketika pohon tersebut ganggu. Nah, kalau kondisinya nggak ganggu gimana? Saya nggak merasa terganggu, saya nyaman-nyaman saja. Ada pohon itu atau tidak, saya biasa nyapu karena memang rumah saya juga banyak pohonnya. Ya sekalian lah. Nggak mungkin kan saya nyapu, ki udah godongku. Kan nggak mungkin. Ya. Jadi ini semuanya daun lah, masa sih saya harus milah-milah, oh ini daun kamu ya kamu yang nyapu, itu kurang kerjaan namanya. Ya. Saya merasa biasa saja. Kalau kondisinya seperti itu maka tidak apa-apa. Tidak harus dipotong. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Tidak boleh seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di tembok dia. Karena ada sebagian orang kadang-kadang kalau bikin emblek-emblek, ya, bikin atap itu kadang-kadang mau nggak mau karena daripada bikin dinding baru akhirnya sebagian dipakukan, disandarkan ke dinding tetangganya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh melarang. Tidak boleh melarang. Para ulama mengatakan kalau tidak merugikan. Wah, kalau merugikan gimana Ustaz? Ya nggak boleh. Merugikan itu contohnya ini sudah hampir apa? Sudah hampir roboh, sudah kelihatan meletek sana meletek sini, sudah kelihatan retak sana retak sini. Tahu-tahu ini pakai glugu yang apa? Yang gede. Wah, itu boleh buat tetangga untuk melarang numpang kayu. Ya. Ini dalilnya kalau tidak mengganggu maka tidak mengapa. Ini pembahasan tentang asbab nuzul. Ya. Kemudian berikutnya pembahasan terakhir kita adalah keutamaan. Apa keutamaan dari surat Al-Lail ini? Wallahu alam. Kalau secara tegas ya disebutkan keutamanya anu-anu, saya belum nemu, tapi ada isyarat ya yang tersirat tentang keutamaan surat Al-Lail. Apa itu? Bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar surat Al-Lail ini dijadikan salah satu alternatif suratan yang dibaca dalam sholat Isya. Saya ulangi, ya. Di antara keutamaannya, isyarat keutamaannya bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar surat Al-Lail ini dijadikan sebagai salah satu suratan yang dibaca di dalam sholat apa? Isya. Dalilnya apa wahai Rasul? Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah hadis Jabir. Seorang sahabat namanya siapa? Jabir. Jabir radhiyallahu anhu pada suatu hari beliau ngimami masyarakatnya. Ngimami sholat Isya. Ternyata begitu selesai waladhdallin amin, beliau baca apa? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surat apa? Al-Baqarah.
Dan ini enggak cuma alif lam mim tok. Kan ada sebagian imam sholat tarawih bacanya Al-Baqarah, tapi ayat pertama tok. Enggak, Jabir ini baca terus alif lam mim dzalikal terus gitu. Satu halaman belum, 2 halaman terus dia pengen menyelesaikan surat Al-Baqarah. Padahal surat Al-Baqarah itu berapa juz? 2,5 juz. 2,5 juz niku pinten halaman? Halaman apa lembar? Lembar. Kalau lembar itu 25, kalau halaman 50. Ya. 50 halaman. Maka ketika sudah kayak gitu, ada salah seorang dari makmumnya metal. Ya. Mundur dia. Ya, mundur terus sholat sendirian. Ngerampungaken sholat sendirian. Nah, akhirnya ketahuan jelas wong dia apa? Mundur terus bubar terus balik kanan sholat sendiri terus pergi. Ya. Akhirnya ada sebagian orang kemudian menuduh, ya, sebagian jamaah menuduh orang yang memisahkan diri tadi sebagai munafik. Kamu ini munafik. Masa kamu tinggalkan imamnya? Ya. Dia nggak terima, dituduh munafik. Saya akan datang kepada Rasul SAW. Lapor saya sama Rasul. Akhirnya betul, lapor sama Rasul. Apa isi laporannya? Ya Rasulullah, inna ashabuna wadih na'malu bin nahar. Wahai Rasul, kami ini adalah para pekerja yang kerjaannya itu nyirami tanaman di siang hari. Nyirami apa? Tanaman di siang hari. Alias kami ini malam sudah capek. Ya. Wa inna Mu'adzan shalla ma'aka al-isya'a thumma ata faftataha bi suratil Baqarah. Mu'adz ini setelah sholat sama kamu pulang ngimami kami bacaannya surat Al-Baqarah. Padahal kami sudah capek. Ini kayak gini nih bagus nih, gentle. Punya alasan diomongkan. Ya, jangan disimpan-simpan, disembunyikan, grundel nang mburi, ya, wanine ngomong nang mburi, ngarep langsung. Ya. Sampaikan kalau memang punya alasan. Sudah Rasulullah SAW mendengar apa yang disampaikan orang tadi, maka Rasulullah SAW pun mendatangi Mu'adz, dicari Mu'adz itu. Kok Mu'adz? Oh ya, yang cerita Jabir, maaf. Yang cerita Jabir tapi yang ngimami Mu'adz. Maaf, saya salah tadi. Jadi yang cerita kisah ini saksi matanya siapa? Jabir. Tapi yang ngimami Mu'adz. Ya, maaf tadi dikoreksi ya. Jadi dari awal itu kita cerita tentang imam siapa? Mu'adz. Ya, seorang imam namanya Mu'adz. Maka Nabi SAW pun bergegas mencari Mu'adz, dicari Mu'adz nih sama Nabi SAW. Begitu ketemu sama Mu'adz, maka Nabi SAW mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, afattanun ant, wahai Mu'adz, apakah kamu pengen jadi tukang fitnah? Apa maksudnya tukang fitnah? Tukang fitnah itu kalau bisa dikatakan sekarang, kamu mau bikin gara-gara apa? Kira-kira seperti itu. Gara-gara apa maksudnya? Bikin orang itu lari, bikin orang itu menjauh, bikin orang kapok sholat di mana? Di masjid. Loh, nek sing imami kok sudah dicap di mana? Dicap di kamu loh, kan ngomong kesel banget kayak. Akhirnya orang-orang pada nggak mau ke masjid. Maka Nabi SAW begitu ketemu Mu'adz, beliau katakan, afattanun anta ya Mu'adz,
Wahai Mu'ad, kamu ini bikin gara-gara apa? Tukang bikin gara-gara. Ya. Berarti yang disalahkan siapa? Mu'ad, bukan makmum yang tadi bedal. Mungkin mulai banyak yang seneng nih, wah ngesok kayaknya. Nek terawih aku bubar bae. Perhatikan, ini yang dibaca sama Mu'ad itu surat apa? Al-Baqarah. Jadi kalau imamnya baca Sabbihisma janganlah loh kesuwen imamnya. Sabbihisma itu paling sehalaman enggak nyampe. Ini Mu'ad berapa tadi? 50 halaman, ya. Kecuali kalau imam yang jenengan baca Al-Baqarah, nah silakan enggak apa-apa, ya. Itu pun punya alasan. Si orang tadi punya alasan, siangnya kerja capek banget gitu loh. Ya kalau kerjanya cuma di kantor, duduk, ruangannya asli loh, pas kayak gitu gak kuat. Ya. Itu yang gak kuat bukan kakinya, yang kuat gak kuat apanya? Hatinya itu yang gak kuat. Ya. Sudah, setelah itu kemudian Nabi SAW setelah memarahi Mu'ad, kemudian Nabi SAW ngajari Mu'ad. Ini bagus ya, gak cuma dimarahi saja. Kemudian Nabi SAW memberikan arahan kepada Mu'ad, Iqra' bikadha waqra' bikadha. Wahai Mu'ad, kalau kamu ngimami sholat isya, bacalah surat anu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Enggak disebutkan di situ surat apa. Di dalam riwayat lainnya, riwayat Bukhari disebutkan, falaula shallaita bisabbihisma rabbikal a'la. Bagusnya kamu itu ngimami baca surat apa? Sabbihis. Terus surat wasyamsi waduhaha. Terus surat wal-laili idza yaghsha. Berapa surat yang direkomendasikan oleh Nabi? 3 antara lain. Surat apa tadi? Al-A'la, terus Asy-Syams sama Al-Lail. Ini suratan-suratan yang ideal dibaca ketika sholat Isya. Ya. Berarti enggak ada alasan nanti Sabbihis, wah dawa temen. Ini direkomendasikan sama Nabi SAW. Kemudian Nabi menyebutkan alasan, fa innahu yusalli wara'akal kabiru wadh-dha'ifu wadhul haja. Ingat Mu'ad, kamu itu ketika jadi imam, makmummu itu macam-macam. Ada yang sudah tua, kata Nabi SAW. Ada yang fisiknya lemah. Ada yang punya urusan. Ya. Maka sebagai seorang imam harus memperhatikan kondisi makmumnya. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa surat Al-Lail salah satu keutamaannya adalah dianjurkan untuk dibaca di sholat Isya. Apakah harus Al-Lail? Enggak. Karena dalam beberapa hadis yang lain Nabi SAW ketika sholat Isya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim pernah membaca surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Panjang mana? Allah, lawis nyontak milih sing watin bae Ustaz. Ya boleh, enggak apa-apa. Boleh saja. Akan tetapi alangkah baiknya diapakan? Diragamkan, ya. Diragamkan. Kadang baca ini, kadang baca ini, kadang baca ini, itu lebih baik lagi. Ini pembahasan kita malam hari ini, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.